Jadi kita sebenarnya harus rajin ya. Jika teman-teman tidak sempat di pagi hari membersihkannya, mungkin bekerja, mungkin sore hari teman-teman bisa bersihkan ya. Tidak harus seluruhnya kita bersihkan, yang penting jangan sampai penuh ya, penuh dari pakan sisa-sisa pakan yang semalam ya. Jadi kita juga harus tahu takaran yang kita kasih pakan agar sisanya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini ya, ini jadi sudah kita bersihkan nih, kita buang. Ya, sekarang yang ini juga bersihkan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita ambil semua sisa makanannya ini seperti ini nih ya, teman-teman lihat ada yang ngambang seperti ini kacang hijau yang sudah berjamur nih, ini harus kita ambil, sudah tidak bagus lagi nih. Nih banyak. Oke, sekarang ini kolam ya, ember pengeraman. Jadi hanya satu indukan ada di sini yang sedang bertelur, sedang mengeram ya. Jadi saya pisahkan dari lobster yang lain ya, takut dia nanti mengganggu proses pengeramannya. Ini kita bersihkan. Untuk lobster yang bertelur ini kita kasih makannya itu sedikit sekali ya, karena saat mereka itu dalam proses pengeraman biasanya mereka itu makannya sangat sedikit. Tapi tentu jangan sampai kekurangan makanan ya, nanti dikhawatirkan telurnya nanti akan menjadi santapan lobsternya. Jadi kita bersihkan juga ini, kita kasih makanan yang baru nanti ya, pakan baru, kita kasih kacang hijau. Nah ini juga nih ya teman-teman, lihat tuh banyak juga tuh yang ada sisa pakan kemarin. Yang ini agak sulit kita bersihkan. Biasanya saya menggunakan jaring yang panjang, jadi tongkatnya itu panjang, jadi bisa menjangkau sisa-sisa kotoran ini. Biasanya untuk kolam ini saya bersihkan itu di sore hari. Untuk di pagi hari ini jarang saya bersihkan. Ini tetap kita kasih pakan yang baru ya, sedikit saja ini. Oke teman-teman, baiklah, sekarang teman-teman kita kasih makan lobsternya. Ini kita letakkan di sini. Ini kolam pemijahan, kolam kawin. Kita kasih makan sedikit saja karena lobster ini kan makannya sangat sedikit kalau di pagi hari. Ini juga dikasih makan sedikit saja. Ini cuma ada 3 indukan di sini dimakan.
Terus yang di sini juga yang bertelur ini kasih makan sedikit saja. Untuk yang sedang proses pengeraman ini biasanya saya kasih makan 1 kali ya, hanya di pagi hari saja. Kalau sore itu tidak saya kasih makan karena biasanya ada sisa pakannya ya, karena sangat sedikit lobster ini, apalagi saat mereka sedang mengeram. Nah ini kita kasih makannya ini ya. Sekarang ini kita kasih agak banyak karena di sini sudah mulai besar dan lobsternya juga banyak ya, jadi kita harus kasih makan agak sedikit banyak ya. Sini sudah mulai ini sebenarnya kolam pembibitan, tapi ini sudah mulai membesar ya. Jika teman-teman lihat itu ada lobster jantan itu yang punyai capit merah ya. Capitnya ada warna merah. Biasanya kalau sudah terlihat warna merah ini biasanya menandakan kalau lobster ini sudah besar ya. Itu capit warna merahnya sudah terlihat tuh, sudah sangat mencolok sekali. Nah ini teman-teman kita sisakan ini kita sisakan untuk kolam terpal yang ada di luar. Yang kolam terpal hijau itu ya, kolam terpal hijau itu nanti saya mau ganti airnya dengan yang baru. Sebenarnya masih bagus airnya, tapi karena saya tidak ada kesibukan jadi nggak jadi masalah. Saya mau ganti airnya dengan yang baru dan baru kita kasih makan cacing hijau ini ya. Oke teman-teman, saksikan terus, jangan kemana-mana ya. Teman-teman lihat nih, sudah mulai besar ya. Teman-teman lihat nih, sudah mulai besar ya. Teman-teman, banyak tuh ya. Banyak sekali tuh, besar-besar semua ini. Ini saya rawat dari masih burayot ya. Jadi ini saya rawat dari dia menetas, dari bertelur menetas sampai sebesar ini tuh. Nah ini teman-teman, semua lobsternya sudah saya pindahkan ke dalam ember ini ya. Sudah banyak dan sudah besar juga ya. Nah, ini nanti kita ini untuk persiapan, nanti kita pindahkan di kolam itu ya, kolam semen yang baru ini ya. Jadi untuk sementara kita letakkan dulu di kolam terpal sampai kolam semen itu sudah siap digunakan untuk pembesaran, jadi menjadi kolam pembesaran ya. Nah kalau untuk yang sekarang kita pakai kolam terpal dulu ya. Ini kita bersihkan dulu ya, kita buang airnya, kita ganti dengan yang baru ya. Nah ini teman-teman, kita sedang mengisi air yang baru ya. Jadi kita harus rajin ya mengganti air atau membersihkan kolam lobsternya, minimal itu sebulan sekali ya, sebulan sekali. Atau kalau sudah terlihat airnya sudah tidak bagus lagi atau sudah kotor, teman-teman punya waktu luang bisa dibersihkan ya.
Jadi inilah aktivitas saya setiap hari, membersihkan kolam, menguras kolam ya, memberi makan lobster. Jadi inilah aktivitas saya jika tidak ada kerja atau ada waktu luang. Inilah pekerjaannya saya, dan saya menikmatinya ya, jadi tidak merasa bosan, karena ini mungkin salah satu peluang usaha atau peluang bisnis juga ya yang menjanjikan, dan yang pasti ini punya saya sendiri, dan saya adalah bosnya, jadi tidak ada tekanan, tidak ada dimarahi bos atau lain-lain ya. Jadi ini punya saya sendiri. Jadi memang kalau kita punya usaha itu harus kita fokuskan ya, mana tahu nanti akan berhasil ya. Jadi ini memang akan saya terus kembangkan lobster ini, dan saya mau mungkin berbagi ilmu pada teman-teman yang mau membuka usaha sampingan seperti lobster ini ya. Bisa jadi nanti suatu saat akan menjadi usaha penghasilan utama ya, jadi akan menjadi penghasilan utama, karena jika kita tahu prospek lobster ini sangat besar sekali ya, dan sangat mudah untuk menternakkan lobster ini ya. Mereka itu sering sekali kawin dan bertelur tuh sangat mudah sekali ya teman-teman. Saksikan terus ya, nanti kita masukkan kembali shelternya jika sudah terlihat penuh ya airnya. Nah ini teman-teman, sudah saya setting kembali tempat lobsternya. Ini airnya sudah saya ganti. Sekarang kita masukkan ya lobsternya. Oke, lihat teman-teman. Banyak itu. Kita hitung ya. Nah ini teman-teman, totalnya ada 79 ekor. Dari kemarin saya hitung kalau tidak salah itu 84 ya, berarti ada 5 ekor yang mati nih. Oke ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe nya ya.